Di kolom jabatan itu juga sama. Ketika penerjemah tersumpah sudah terdaftar, maka akan otomatis muncul jabatannya ketika kita klik pointer di sini. Nah, ini akan muncul karena beliau sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kita klik di sini, penerjemah tersumpah. Baik, untuk isian instansi ini, ya, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Meditama Bahasa, channel yang membahas seputar informasi terkait apostel, penerjemahan dokumen, dan legalisasi dokumen. Ya, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengapostel dokumen untuk ke negara Korea ya, untuk bekerja atau untuk studi, beasiswa, dan yang semisalnya ya. Jadi teman-teman, bagaimana cara mengapostel untuk ke negara Korea? Di sini saya akan mengasumsikan kita akan mengapostel sebuah dokumen yaitu ijazah ya teman-teman ya, ijazah untuk keperluan studi. Jadi biasanya untuk ke Korea itu ijazahnya diterjemahkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu dilegalisir notaris gitu ya. Tapi sebenarnya itu ketika diterjemahkan itu sudah cukup teman-teman, tanpa harus dilegalisir notaris. Cuma terkadang ada permintaan setelah diterjemah dilegalisir notaris, maka ya tidak masalah juga. Hanya saja jika dokumen sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, maka itu sah dan sudah memiliki kekuatan hukum karena penerjemah tersumpah sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Baik, kita asumsikan ini kita akan mengapostel dokumen ke negara Korea, yaitu dokumen ijazah terjemah. Kita mulai saja teman-teman ya. Jadi seperti biasa teman-teman bisa kunjungi situs apostel.ahu.go.id. Baik, seperti biasa saya asumsikan teman-teman sudah memiliki akun di apostel.ahu.go.id. Jadi ini halaman pertama ketika kita mau mengapostel dokumen ya. Untuk memulainya kita bisa klik di sini buat permohonan. Di sini muncul halaman buat permohonan teman-teman. Ketika kita ingin mengapostel dokumen terjemah ijazah, maka untuk jenis dokumen, maka ini masuk kategori dokumen terjemahan teman-teman. Karena dia termasuk dokumen ijazah yang diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Kemudian negara tujuan maka kita ketikkan Korea Selatan ya. Di sini ketika kita mengetik Korea, maka ini akan muncul dua pilihan teman-teman. North Korea atau South Korea. Maka kita pilih South Korea karena kita akan ditujukan ke negara Korea Selatan. Kemudian di bawah ini seperti biasa akan muncul otomatis tombol apostel karena memang negara Korea Selatan sudah menganut sistem apostel untuk dokumen yang dilegalisasinya. Kemudian kita klik apostel, maka akan muncul section data pemohon. Nah, di sini teman-teman, jika dokumen yang diapostel milik sendiri, maka teman-teman bisa pilih diri sendiri. Atau jika teman-teman dikuasakan atau diamanahkan oleh orang lain, maka klik orang lain di sini. Untuk data pemohon, ini saya skip karena memang ini pengisian sangat mudah, hanya disesuaikan dengan data identitas KTP dari teman-teman. Bagi yang sudah memiliki akun, maka ini nanti akan muncul ya ketika kita klik diri sendiri atau orang lain, maka di sini nama, email, nomor HP, itu akan muncul secara otomatis bagi yang sudah terdaftar akunnya di situs Apostel. Kemudian negara tempat tinggal, alamat sesuai KTP, kemudian diupload identitas pemohon yaitu KTP. Kemudian di sini tempat tanggal lahir disesuaikan, tanggal lahir juga disesuaikan. Kita lanjut ke section data dokumen. Nah, di sini yang ini ya, yang penting kita untuk pengisian yang benar, yang sesuai dengan isi dari dokumen atau jenis dokumen. Baik, untuk tipe dokumen, di sini karena terjemahan berbentuk fisik, maka di sini masuk ke kategori dokumen konvensional. Kemudian jenis dokumen tadi di atas udah apa di input ya, tapi di sini dimintakan lagi, maka kita masukkan atau input data sebagai dokumen terjemahan. Kemudian nama dokumen, berhubung terjemah ijazah, maka kita ketikkan terjemahan ijazah teman-teman. Begini ya format dari penulisan nama dokumen yang sudah diterjemahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika teman-teman mengapostel satu, maka kita klik satu. Dan ini pada umumnya emang semuanya satu. Kemudian upload ya lampiran dokumen di sini untuk terjemah ijazahnya. Kemudian di sini nomor dokumen disesuaikan dengan nomor registrasi yang tercantum di affidavit penerjemah tersumpah yang telah diterbitkan oleh penerjemah tersumpah. Nama yang tertera teman-teman di dokumen ya, kemudian tanggal dokumen yang tentunya yang keluar dari diterbitkannya dari penerjemah tersumpah. Kemudian kita masuk ke data pejabat ya, section data pejabat. Di sini akan ada isian nama pejabat publik, kemudian jabatan dan instansi pejabat publik. Ya, jadi untuk penerjemah tersumpah apabila telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, maka dia akan otomatis keluar ketika kita mengetikkan tanpa harus lengkap ketikannya ya. Contoh,
Kita akan menuliskan nama penerjemah tersumpah yaitu Pak Fathur Rajak. Maka ketika kita mengetikkan tidak utuh ya, maka ini akan muncul pilihan yang banyak karena memang beliau sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kita klik yang di barisan pertama ini. Nah, kemudian di kolom jabatan itu juga sama. Ketika penerjemah tersumpah sudah terdaftar, maka akan otomatis muncul jabatannya ketika kita klik pointer di sini. Nah, ini akan muncul karena beliau sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kita klik di sini, penerjemah tersumpah. Baik, untuk isian instansi ini, berhubung penerjemah tersumpah merupakan pejabat publik yang resminya itu melekat kepada pribadi ya, jadi bukan kepada instansi, maka kita ketikkan di sini penerjemah tersumpah, spasi, kemudian nama beliau. Nah, ini adalah pengisian data pejabat penerjemah tersumpah yang benar, teman-teman ya. Ini jangan sampai salah. Kemudian untuk cetak apostel, ini teman-teman bisa cari yang paling dekat di tempat tinggal atau domisili teman-teman. Entah di Jakarta, di Sumatera, atau di tempat lainnya ya. Oke, baik. Kemudian setelah itu teman-teman klik tambah permohonan. Ya, kemudian setelah itu nanti ada semacam preview dokumen ya, dicek kembali setelah di-input data apakah emang sudah betul atau semuanya, maka, setelah itu baru di-submit dan nanti masuk ke daftar permohonan. Baik, demikian apabila ada pertanyaan silakan bisa diketikkan di kolom komentar jika ada kendala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.